Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di sini saya Fikri Fauzi. Saya dari Fisika Universitas Airlangga dari Fisika 2020 lebih tepatnya. Di sini saya dari kelas Sistem Cerdas akan menjelaskan secara rinci lebih tepatnya atau mungkin kita melakukan pendekatan yang lain terhadap model kita sebelumnya, yaitu saya akan membuat sebuah model artificial neural network di mana nanti kita akan berkutat-katit menggunakan kode-kode dari Python dan segala macamnya. Baik, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke apa yang akan kita bahas. Saya akan share screen. Di sini saya sudah membuka filenya terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kita memiliki beberapa goal path atau apa yang perlu kita capai dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua adalah penjelasan mengenai dataset saya, yang ketiga itu mengenai variabel utama, dan keempat kelas target, lima proses learning, dan cara kerjanya. Langsung saja untuk latar belakang, mari kita buka dulu PPT-nya. Ya, seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwasanya pada hari hari hari-hari gini lah, hari zaman-zaman sekarang apalagi kan banyak segala sesuatu itu sudah berpindah lah dari awalnya kita dengan cara yang tradisional seperti kita datang ke toko dan segala untuk membeli barang apa yang kita inginkan, lalu kita mendapatkan barang tersebut dengan transaksinya secara offline. Nah, sekarang dipermudah lebih tepatnya. Nah, caranya itu dengan cara menggunakan HP, kita tinggal searching apa yang kita inginkan, lalu kita lakukan transaksi secara online dan barang pun akan dikirimkan langsung ke rumah kita tanpa kita perlu capek-capek untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu yang dinamakan namanya transaksi elektronik atau transaksi digital. Atau mungkin yang mungkin zaman-zaman sekarang kita kenal dengan namanya all shop lah, seperti itu. Nah, sekarang dengan kemudahan, tentu dengan kemudahan yang namanya gadget dan segala macamnya, orang-orang sekarang hampir semua orang sudah mendapatkan yang namanya gadget smartphone lah, atau mungkin ya smartphone lah minimal lah, sudah bisa menggenggam Android di tangan dan sudah bisa melakukan searching atau melakukan apapun, membeli secara online atau mungkin searching apapun itu. Kemudian itu membuat semua orang kini telah beralih, awalnya itu pembelian secara offline, sekarang kita sudah dilakukan namanya pembelian secara online atau digital transaction, seperti itu. Nah, tapi bayangkan ada seorang pembeli itu ingin membeli sebuah konsol tulisan terbaru dan dia memiliki budget tertentu dan dia akan melakukannya via online. Nah, via online ini pasti yang namanya pembeli, mau itu penjual, itu bisa saling anonim atau bisa saling tidak mengumbar-ngumbar apa identitas mereka. Mereka bisa meskipun tidak saling mengumbar identitas mereka tetap masih bisa saling bertransaksi melalui platform yang telah disediakan. Nah, tapi ada permasalahan sebenarnya di sini. Kita tidak tahu niat apa yang si penjual itu rencanakan. Kita tidak tahu apakah dia itu memiliki niat yang baik atau niat yang buruk. Nah, ternyata apabila yang lawan main kita atau penjualnya itu adalah seorang scamming, tentu itu bakal merugikan kita. Duitnya hilang dan konsol pun tidak didapatkan. Tentu kita sebagai pembeli kan juga rugi dan merasa kecewa dan marah mungkin kali ya. Dan hal ini dinamakan yang namanya online fraud atau penipuan online. Nah, kemajuan teknologi tentu enggak serta-merta yang satu maju, yang satu tertinggal. Pasti ada juga kemajuan lain di bidang lainnya. Nah, contohnya ini seperti bagaimana kita memasangkan sebuah kecerdasan tertentu kepada sebuah komputer gitu. Di mana komputer ini kan yang seperti yang kita ketahui bahwasanya komputer itu sifatnya adalah deterministik lah. Jadi ketika kita memberikan apa, pasti hasilnya apa. Ada sebab, maka ada akibat gitu kan. Nah, bagaimana jika sebuah komputer itu kita beri sebuah yang namanya kecerdasan? Apakah
akan terjadi suatu hal perubahan atau mungkin changes yang cukup besar, memberikan dampak yang cukup besar, impact yang cukup besar kepada beberapa bidang tertentu. Nah, salah satunya adalah penerapannya di sini. Ibaratkan pembeli itu adalah seorang jago IT lah sebenarnya. Dan dia itu ingin mencoba membuat pemodelan mengenai memprediksi bagaimana apakah si penjual itu adalah scammer atau ternyata emang benar-benar penjualnya gitu. Dengan memanfaatkan yang namanya deep learning atau dengan metode artificial neural network. Nah, pada dasarnya ini kita akan dibagi ke dalam dua kelas target. Yang pertama itu ada, ya tentu dia adalah scamming, dan yang kedua itu enggak. Dia bukan scam, tapi dia benar-benar penjual. Di antara kedua itu. Lalu bagaimana sih komputer itu mengetahui gitu, bagaimana dia itu bisa memprediksi lah asal antara apakah dia itu scammer atau bukan. Komputer atau kita sebut model lah ya, model dari sebuah artificial neural network itu memprediksi apakah penjual itu scammer atau bukan itu melalui data-data transaksi yang telah usai, telah lalu. Data-data ini tentu ini memiliki data yang kita masukkan ini harus dalam jumlah yang banyak dan variabel-variabel bebas yang cukup banyak juga sehingga memberikan sebuah akurasi dan ke tingkat loss atau hmm, tingkat loss yang cukup rendah dan akurasinya yang tinggi. Sehingga kita akan lebih tepat dan lebih akurat dalam memprediksi apakah penjual itu scamming atau bukan scamming. Nah, tentu yang namanya penjual itu pasti antara apakah dia itu scamming dan apakah dia benar-benar penjual yang kita cari-cari gitu. Kita pengen beli konsol dan kita berada di toko yang tepat, atau kita ternyata pengen beli konsol ternyata kita berhadapan dengan orang yang salah gitu, scammer, dan akhirnya merugikan kita. Nah, melalui cara ini saya Fikri Fauzi memiliki sebuah dataset dan ide juga untuk memprediksi bagaimana sih apakah penjual yang dimaksud itu, penjual yang kita saat ini hadapi itu adalah sebuah scamming beneran atau ternyata emang penjual benar-benar penjual gitu. Nah, untuk bagaimana membuatnya, mari kita langsung saja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tadi kita sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan ANN saya itu seperti apa. Yang kedua itu dari mana sih dataset yang saya dapatkan itu, dataset yang saya peroleh itu dapat dari mana sih? Nah, ada yang namanya situs Kaggle, di mana di Kaggle ini merupakan sebuah situs yang mana merupakan perkumpulan dari ibarat kayak forum lah, forum di mana nanti di dalamnya itu terdapat banyak-banyak orang, banyak-banyak data scientist, banyak orang yang pokoknya ingin berkecimpung di dunia data science, di mana eh, merupakan tentu ini merupakan sebuah tempat asik untuk apa ya bisa bilang, mungkin playground yang seru bagi calon-calon data scientist dan segala macamnya ingin mencoba penerapan machine learning, deep learning dan segala macamnya untuk ke ke apa dalam dalam implementasi secara realnya gitu. Nah, di sini saya memiliki kodenya, bukan kode, lebih tepatnya datasetnya. Saya dapat diperoleh dari website ini dengan autornya itu adalah Janil Shah dan di-uploadnya itu sekitar 2 bulan yang lalu. Lalu di sini juga seperti kita bisa lihat di sini ada tipenya itu ada step. Nah, step ini merepresentasikan berapa jam atau berapa waktu yang diperoleh dalam sebuah transaksi yang dilakukan gitu. Nah, di sini juga kita memiliki total sekitar ada 6 juta data. Nah, nanti ya seperti ini. Nah, di sini ada type juga bagaimana tipe-tipe transaksinya itu, apakah melalui online kah atau debit kah atau mungkin secara kredit card lah seperti itu. Lalu di sini ada jumlah transaksinya yang dilakukan. Lalu di sini ada yang namanya kolom name orig atau nama nama awalan customer atau bisa bisa bilang inisialnya, inisial dari customernya itu. Lalu di sini ada hmm,
uang yang dimiliki customer itu sebelum dilakukan transaksi, lalu di sini ada uang customer setelah dilakukan transaksi, lalu di sini ada nama name days, di mana di sini adalah merupakan sebuah nama penjualnya. Ya. Lalu di sini ada old balance days, di sini yang old balance days ini merupakan uang yang dimiliki penjual sebelum transaksi, dan new balance juga seperti hal yang sebelumnya, yaitu uang yang dimiliki oleh penjual ketika setelah melakukan transaksi. Dan ini adalah variabel terikat kita atau kelas yang kita cari variabel terikatnya, yaitu isFraud, di mana di isFraud ini akan mengeluarkan dua kelas target, yaitu ya dan tidak. Ya, untuk link dari online payment Kaggle ini akan saya sertakan dari deskripsi, dan juga untuk apabila ingin langsung melihatnya via Google Drive juga saya akan sertakan juga nanti. Kita langsung saja. Hal yang pertama yang kita lakukan, tentu kita akan melakukan importing dulu library-library yang kita perlukan. Library yang kita perlukan ini pertama, oh ya, saya akan menggunakan TensorFlow seperti hal sebelumnya, namun kita akan melakukan pendekatan yang agak berbeda dari sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu kita melakukan secara sekuensial. Di sini saya akan melakukannya secara fungsional, sehingga kita akan memanfaatkan library-library baru gitu. Contohnya di sini ada model, di sini ada dance, dan nanti kita akan juga memanfaatkan dari library keras. Di sini ada yang namanya input, nanti kita akan memanfaatkan itu, dan ini ada model ini untuk menyatukan model-model dari yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada yang namanya IPython display. Di sini ini untuk kita IPython display ini kita gunakan untuk yang namanya di sini nih, di bagian yang sebelah sini. Kenapa kita gunakan itu? Nanti karena kita akan melakukan apa ya, kalkulasi atau training data itu, dan kita akan menampilkannya secara real time grafiknya per datanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini ada NumPy. NumPy ini merupakan sebuah library untuk hal mengenai matematika seperti pembuatan matriks, apa ya, manipulasi matriks dan segala macamnya. Kita menggunakan NumPy di sini, dan di sini adalah Pandas. Pandas merupakan library di mana di mana nantinya kita akan sembari saya running, saya akan menjelaskan sambil menunggu running. Selanjutnya di sini ada Pandas. Nah, Pandas ini nanti kita gunakan untuk hal-hal terkait dengan eh, pengambilan datanya gitu. Misal kita mau punya data sebuah CSV dari database, nanti untuk supaya Python itu dapat membacanya dan kita dapat melihatnya melalui output Python, kita menggunakan Pandas karena itu yang paling banyak digunakan dan paling enak digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan Matplotlib untuk memplotting graph dari hasil akurasi training dan loss trainingnya. Lalu di sini saya akan menggunakan Seaborn juga. Ini bisa dibilang versi apa ya, sama kayak Matplotlib, namun di Seaborn ini memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki di Matplotlib. Nah, ini berguna untuk apa ya namanya? Untuk menampilkan grafik yang lebih enak dilihat gitu, dengan berbagai macam grafik yang tidak ada di Matplotlib. Jadi bisa dibilang ini versi extendnya dari Matplotlib. Selanjutnya di sini saya mempunyai plot learning di sini kelas. Saya memiliki kelas plot learning. Ini digunakan untuk maaf, untuk plotting secara real time nanti. Nanti mungkin akan bisa teman-teman lihat, atau mungkin dari teman-teman di video sebelumnya bisa lihat bahwasanya ini bagaimana. Nanti mungkin saya akan kasih lihat juga. Nah, di sini saya telah mengupload file saya itu ke dalam Google Drive, lalu saya read filenya itu dan saya tampilkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang sama seperti yang di versi di Kaggle yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Dan saya sudah jelaskan, dan ini merupakan hasil ketika Python membaca dari dataset yang telah kita masukkan. Di sini adalah PD, merupakan pandas, inisial dari pandas, dan kita akan menggunakan function yang namanya CSV untuk membaca CSV-nya, dan kita akhirnya mempunyai variabel dengan dataset, nama dataset yang di dalamnya itu terdiri dataset kita yang kita punya, seperti di tabel ini.
Nah, selanjutnya, karena yang namanya name ORIC, name DES, dan is flagged fraud itu tidak relevan dengan apa yang kita cari, makanya kita akan bisa menghilangkan ketiga hal tersebut dari tabel. Mengapa demikian? Karena yang namanya name ORIC itu bersifatnya subjektif dan tiap orang pasti memiliki nama-nama yang berbeda dan inisial yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam mesin juga, ke dalam model kita, karena itu malah akan mendapat malah overfitting menurut aku. Selanjutnya itu adalah name desk, di mana name desk ini merupakan nama penjual, inisial penjualnya, sehingga kita tidak memerlukannya juga. Selanjutnya itu adalah ispraget fraud, ini cuma sebatas ditandain doang. Jadi kita tidak memerlukannya, yang kita incar itu adalah is fraud yes or no. Dua kelas target itu dalam satu kolom, yaitu is fraud. Selanjutnya, karena kita tahu bahwasannya yang namanya komputer itu tidak bisa membaca sebuah data yang sifatnya huruf atau string, sehingga kita perlu mengubahnya itu ke dalam bahasa mesin atau udah bahasa angka lah, numeriknya. Kita butuh numeriknya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara untuk mengubahnya itu. Yang pertama itu menggunakan label encoder, dan itu yang kedua itu menggunakan one hot encoder. Nah, saya menggunakan label encoder karena data yang saya miliki, terutama pada tipe payment ini, memiliki hubungan yang nggak terlalu kompleks lah. Ketika kita memiliki hubungan antara dalam satu kolom ya, itu memiliki sebuah hubungan yang cukup kompleks antar tiap datanya itu, maka kita menggunakan yang namanya one hot encoder. Tapi karena di tipe data saya ini nggak terlalu kompleks, yaitu cuma sebatas klasifikasi doang, makanya saya akan menggunakan namanya label encoder. Nah, label encoder ini saya dapatkan dari library-nya Scalum, lebih tepatnya di preprocessing, dan kita akan mendapatkan yang namanya function untuk label encoder. Nah, pertama kita inisiasi dulu, karena label encoder ini merupakan sebuah objek. Kita buat objek yang dengan variabel LE, lalu kita terapkan label encoding ini kepada kolom yang kita inginkan, yaitu pada kasus ini adalah kolom type seperti ini. Nah, setelahnya kita akan menampilkan dataset, hasil perubahan datasetnya itu seperti apa sih. Ya, tadi sebelumnya kita tahu bahwasanya di bagian type ini itu ada beberapa merupakan tipe-tipe string ya. Payment, transfer, cash out, dan segala macamnya. Lalu kita ubah dengan label encoder, akhirnya berubah menjadi tipe angka gitu. Apabila dia payment, berarti dia direpresentasikan jadi 3. Apabila itu dia transfer, berarti dia itu direpresentasi dengan 4, dan seterusnya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita memiliki total 6 juta data, seperti yang bisa dilihat di sebelah sini nih. Ada sekitar 6.362.620 baris dan 8 kolom. Berarti ada 6 juta, kurang lebih 6 juta data, total data seperti itu. Nah, lalu kita tentu kolom-kolom atau variabel-variabel bebas yang saya sebutkan, yaitu seperti step, type, amount, old balance, kecuali is fraud ini pasti ada yang namanya relevansi, memiliki relevansi apakah dari variabel-variabel bebas yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu memiliki keterikatan dengan yang namanya is fraud atau variabel terikat kita gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan yang namanya korelasi. Kita mencari koefisien korelasinya melalui ini merupakan dataset.core. Ini kita lakukan, ini merupakan sebuah fitur yang sudah disediakan oleh Pandas untuk supaya kita lebih mempermudah kita mencari nilai koefisien korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, seperti yang kita dapatkan di sini, bahwasanya kita mendapatkan sebuah heatmap namanya ini. Nah, heatmapnya ini kita cukup perhatikan satu bagian baris saja, yaitu di sini nih, bagian paling bawah, is fraud. Karena yang kita incar itu keterikatan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, di mana variabel terikatnya ini adalah is fraud. Nah, nah di is fraud-nya ini kita memiliki beberapa representasi sebuah angka gitu ya. Lalu apa sih yang dimaksud dari representasi sebuah angka ini gitu? Nah, representasi angka ini merupakan nilai dari koefisien korelasinya gitu. Nah, koefisien korelasi itu apa sih? Nah, semakin koefisien korelasi adalah
koefisien yang menunjukkan hubungan keterikatan dari satu variabel dengan variabel lain. Apabila variabel satu dengan variabel yang kita inginkan itu memiliki keterikatan yang kuat, maka nilainya akan mendekati satu gitu. Tapi apabila variabel yang kita ternyata itu tidak kuat, memiliki keterikatan yang nilainya itu mendekati angka 0. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 0,032, 0,021, ada 0,77, 0,01 dan lah. Terus bagaimana kalau kasusnya negatif? Kasus negatif itu menandakan bahwasannya nilai dari variabel itu memiliki keterikatan, namun keterikatannya itu secara terbalik gitu. Nah, jika seseorang itu memiliki New Balance yang tinggi, maka is-fruitnya itu akan semakin rendah. Dan sebaliknya seperti itu. Nah, melalui heat map ini kita bisa mengetahui bahwasannya yang namanya New Balance Dash seperti ini memiliki nilai yang hampir atau paling kecil dibandingkan dengan yang lain, yaitu sekitar 0,000054 atau kita bisa bulatkan menjadi 0 lah seperti itu. Karena ini mendekati 0, pasti ini memiliki keterikatan yang cukup lemah dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya, yaitu seperti Old Balance Dash, New Balance Dash, dan segala dan seterusnya. Sehingga kita bisa buang untuk New Balance Dash ini. Ya, kita buang. Ini eksis itu menunjukkan sebuah apakah bagian mana yang kita ingin dihilangkan. Untuk eksis 0 itu bagian kolomnya, untuk eksis 1 itu bagian barisnya. Mohon maaf. Bagian 0 itu adalah baris, bagian 1 itu bagian kolomnya. Ini setelah kita hilangkan, buktinya dari mana? Kita tinggal cek aja sebelah sini. Ya, kita sudah tidak memiliki yang namanya kolom New Balance Dash. Seperti yang bisa dilihat di sini, adanya itu cuma sebatas Old Balance Dash ini. Nah, dari keenam variabel bebas ini kita akan masukkan ke dalam model yang kita inginkan untuk memprediksi apakah dia itu penipu atau bukan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan splitting variable. Nah, pada video sebelumnya saya melakukan splitting variabel untuk 1001 data. Namun, pada kasus yang sekarang ini, kita akan mencoba untuk semua data kita masukkan ke dalam model. Apakah hasilnya bagus atau jelek? Nah, untuk seluruh datanya ini kita cukup hapus bagian 1001-nya saja. Dan ini merepresentasikan banyak baris yang kita ambil, dimana kalau misalnya tidak ada value dan cuma ada titik dua saja, itu menandakan kita ingin mengambil semua barisnya. Dan ini menandakan kita ingin mengambil semua ya, dan yang setelah komanya ini menandakan sebuah kolom ya. Nah, setelah ini penulisan seperti ini tuh maksudnya adalah kita ingin mengambil semua kolom kecuali kolom yang terakhir. Min satu ini menandakan kolom terakhir. Nah, untuk yang variabel Y, di mana variabel Y ini adalah variabel terikat dan X itu adalah variabel bebasnya, saya hanya ingin mengambil kolom yang terakhirnya, sehingga untuk penulisannya itu kurang lebih seperti ini. Kita cukup masukkan yang min satunya saja. Seperti ini. Nah, dot values itu apa? Dot values itu kita ingin mengubah dari bentuk yang data frame tadi ke dalam bentuk NumPy atau ke dalam bentuk matriksnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sebelah sini untuk nilai X-nya itu seperti ini. Nah, dalam bentuk matriks ya. Dan ini bentuk matriksnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang Y-nya itu ya seperti ini dalam bentuk matriks. Kenapa dalam bentuk matriks? Supaya untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan dari model kita gitu, TensorFlow kita. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan beberapa data itu ke dalam beberapa tipe-tipe kelompok data lah. Yang pertama itu adalah X-test. X-test ini akan digunakan untuk ketika kita testing nanti, dan kita juga memiliki yang namanya X-validation. X-validation ini digunakan untuk memvalidasikan kita ketika kita ingin mengecek apakah akurasinya itu segimana gitu. Terus akurasi segimana, lalu kita ingin memprediksi si nilai Y-nya itu seperti apa, dan nilai lossnya seperti apa. Dan untuk X-train ini adalah kelompok data yang kita akan masukkan ke dalam data model kita, ANN kita. Taruhan saja bagian ini.
Dan untuk pemisahannya itu saya memisahkan sekitar 0,15% untuk bagian test size-nya, di mana test size-nya itu adalah bagian yang ini. Dan untuk X-test dan Y-test itu untuk membandingkan apakah hasil dari prediksi itu ternyata benar-benar sesuai dengan hasil yang di dataset itu apa atau bukan gitu. Selanjutnya kita akan membuat network-nya. Dan network-nya ini karena kita memiliki tadi total ada 6 data variable bebasnya, yaitu adalah step type, amount, old balance dash, old balance org, new balance org, old balance dash. Dan saya juga ini yang bagian sebelah kiri ini yang saya mouse kursor saya gerakkan ini merupakan bagian input layernya. Dan untuk 3 layer yang ada di tengah-tengah ini yang totalnya ini ada sekitar ada 16 layer. Ini merupakan hidden layer dan hidden layer ini jumlahnya bebas tergantung kita maunya, tapi semakin banyak hidden layer tentu memiliki daya komputasi yang kita perlukan itu semakin tinggi juga gitu. Karenanya untuk kasus kita ini kita hanya membutuhkan 3 layer saja sudah cukup. Nah, dari input layer ini sifatnya wajib dan jumlah masukan harus sesuai dengan jumlah variabel masukan yang kita peroleh. Nah, untuk ini input layer kita hubungkan ke hidden layer 1. Hidden layer 1 itu sebelah sini yang pertama, hidden layer 2 itu yang kedua, hidden layer 3 itu yang ketiga, seperti yang sebelah sini. Lalu dari hidden layer ketiga ini nanti akan dihubungkan kembali dengan yang output layer. Output layernya cuma satu karena kita karena kita mempunyai hanya satu kolom variabel terikat, tapi kita mempunyai 2 kelas target, yaitu yes atau no. 2 kelas target itu yang kita ingin cari nilainya. Nah, terus kita juga bisa melihat dari pemodelan ini bahwasanya ada satu garis yang menghubungkan antara node satu. Oh ya, node itu merupakan neuron ini yang bulatnya ini saya sebutkan sebagai node. Nah, garis ini yang terhubung ini saya sebut sebagai weight. Weight itu adalah kayak kalau kita ibaratkan ya dalam real life itu ibarat kayak sebuah tali gitu, tali yang menghubungkan antara satu node dengan node lain, di mana tali ini pasti mempunyai yang namanya besar dan tipe tali, terus kekuatan tali, terus umur tali, terus ya pokoknya berkaitan dengan tali itu sendiri gitu. Nah, tali ini mempunyai nilai. Untuk nilainya berapa? Nilainya awalnya itu nilainya bersifatnya random. Tapi nanti setelah kita lakukan training, nah nanti ada yang namanya forward propagation dan backward propagation. Forward propagation itu ketika kita melakukan input nilai ke dalam model kita. Misal saya lakukan input dari input layer ke kanan nih, masuk ke dalam. Nah, nanti akan dilakukan processing di mana nanti di setiap node-node ini akan memiliki yang namanya activation function. Activation function ini merupakan sebuah function yang akan mengklasifikasikan jumlahnya banyak, nggak cuma satu atau dua, banyak, dan kita bisa menyesuaikan hal itu dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, setelahnya itu nanti dari activation function ini akan dilakukan klasifikasi untuk diteruskan ke node selanjutnya untuk dijadikan input. Dari input itu akan jadikan output, lalu output dari node yang kedua, dari node kedua itu, dari output node kedua itu akan menjadikan input node ketiga, hidden layer ketiga. Dari output hidden layer ketiga nanti akan dijadikan input untuk bagian yang output layer. Di output layer juga ini memiliki yang namanya activation function juga, sama seperti layer-layer sebelumnya gitu. Pokoknya setiap node itu memiliki yang namanya activation function. Nah, di sebelum kasusnya itu kita memiliki yang namanya ini nih, ANN secara sekuensial, tapi saya tandai juga sekuensial. Tapi untuk saat ini kita akan melakukan pendekatan ANN itu secara fungsional. Sama sebenarnya, cuman dari segi penulisan kode itu lebih rapih dan lebih kita bisa atur-atur lah. Pertama kita itu memerlukan yang namanya input layer. Kita definisikan dulu variabelnya, input layer, di mana input layer ini merupakan sebuah objek dari yang kita ambil dari library keras. Terus ada yang namanya input. Nah, input langsung ada ininya. Nah, dari input ini memiliki yang namanya shape. Shape ini kita
sesuaikan dengan yang namanya input ya data input kita. Nah, untuk menyesuaikan supaya otomatis kita tinggal panggil dataset kita, namanya itu adalah dataset ya. Ya, dataset.shape. Oh iya, untuk di ini dalam bentuk tuple ya, untuk shape input shape ini, karena kalau tidak dalam bentuk tuple otomatis dia akan error. Nah, untuk input shape ini kita ambil di array yang ke-1. Nah, array 1 itu input shape array 1 itu merepresentasikan jumlah kolom yang dimiliki dari dataset. Di mana jumlah kolom dari dataset, oh mohon maaf, ini bukan dataset ya, karena kita sudah memisahkan ya. Ini bukan dataset tapi X. Nah, X shape dari 1. Tidak percaya, kita buka saja. X shape 1. Total ada 6, sesuai dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, kita hapus, lalu kita beri koma dan ini kosongkan saja. Lalu setelahnya ini kita tambah yang namanya hidden layer. Kita memiliki tadi total dari penggambaran kita itu ada 3 hidden layer dengan jumlahnya itu ada 16 unit. Seperti hidden layer 1 itu memiliki tipenya dense. Dense itu memiliki unitnya itu totalnya itu ada 16 unit. Activation function yang kita gunakan itu adalah relu. Di bawahnya ini ada nih untuk relu. Nanti akan saya jelaskan juga bedanya activation relu dengan sigmoid. Sion yang kita gunakan aktivationnya itu kita gunakan relu. Lalu di sini, nah, untuk yang bedanya fungsional dengan yang namanya sekuensial, di fungsional ini kita bisa mengarahkan gitu ya, mengarahkan dari input layer, dari hidden layer ini tuh connect-nya tuh kemana sih gitu. Nah, kita ingin mengkonekkan hidden layer ini dengan yang sebelumnya, yaitu input layer. Sehingga kita tulis di sini adalah input layer. Nah, untuk hidden layer kedua, kita lakukan hal yang sama, kita cukup duplikat saja untuk menghemat waktu. Paste dan paste 16 unit juga, dan ini activation juga relu, dan di sini yang bedanya dari sebelah sini. Nah, oh ya, saya ganti juga namanya supaya tidak bentrok. Nah, dari sini kan dari hidden layer 1 kita mengkonekkannya dengan input layer, dan dari hidden layer 2 kita akan mengkonekkannya itu dengan hidden layer kedua, ke satu. Nah, dari hidden layer kedua, untuk hidden layer ketiga, kita akan mengkonekkannya dengan hidden layer kedua. Nah, yang terakhir adalah output layer. Output layer itu, atau enggak kita sebut saja langsung ininya extrude, itu sama-sama dense, tapi dia memiliki units totalnya adalah satu dengan activation adalah sigmoid. Seperti ini. Lalu jangan lupa juga kita perlu mengkonekkannya gitu. Karena kita tadi ketahui bahwasanya hidden layer 3 itu dikonekkan dengan hidden layer 2, dan ini berarti output layer ini kita konekkan dengan hidden layer 3. Nah, untuk mengecek apakah kode kita itu valid atau tidak, kita tinggal running saja. Ini tidak perlu di running karena kita tidak akan menggunakan ini, kita langsung menggunakan fungsional saja. Invalid syntax sigmoid. Oh ya, ini kurang sama dengan ya. Ya, sukses. Tidak masalah. Nah, selanjutnya, karena di sebelumnya kita mendefinisikan ini melalui pemodelan sekuensial, untuk pemodelan fungsional kita harus memiliki namanya model. Model di mana kita ambil dari yang namanya library sebelumnya, yaitu saya ambil dari library ini nih, dari library model. Nah, kita ambil model yang ini. Model, nah, ini M besar, karena ini merupakan sebuah kelas. Terus kita ambil inputnya. Inputnya itu adalah input layer.
Dan untuk outputnya itu adalah seperti ini. Kalau kita running, oh ada yang error, not understood. The input dari model ini kita perlu sebentar. Itu ada apa aja? Inputs, outputs, OPS. Inputsnya itu adalah input layer, terus outputs OPS. Ada ini bukan string. Kita coba running lagi. Ya, sukses. Berarti tadi kurang S ya problemnya. Nah, kita lakukan summary-nya untuk melihat bagaimana model kita. Oh, mohon maaf, ini kita ganti jadi ANN ya, karena ini kita sesuaikan dengan yang atas supaya lebih gampang juga. ANN. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada kita mempunyai input layer itu jumlahnya 1, dan kita memiliki dense-nya itu ini merupakan hidden layer pertama, ini hidden layer kedua, ini hidden layer ketiga, dan ini merupakan output layer. Di sini jumlahnya ada 6 input, ada total di sini ada 16 node, 16 node, 16 node, dan di sini ada 6 node ya, maksudnya. Dan ini ada 1 node. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya training. Nah, kita untuk melihat jumlah data dari totalnya itu adalah kita shape dot, kita ambil array yang ke 0. Total dari X, bukan X shape ya, Xtreme. Ada sekitar 459, oh bukan 1 2 3, oh 4.596.992. Kita tadi sudah melakukan splitting ini, jadi kita mendapatkan hasil untuk data kelompok ekstern itu sekitar 4 juta data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan callback ini, plot learning. Nah, sambil kita melakukan ini, nanti saya akan menjelaskan beberapa hal juga. Nah, di sini kita menggunakan optimizer Adam, di mana ini merupakan optimizing algorithm yang paling bagus untuk data apa ya, deep learning, pemodelan deep learning yang paling bagus Adam optimizer. Dan di sini kita melakukan loss-nya itu binary cross entropy. Binary cross entropy ini akan melakukan pemilihan loss itu secara biner gitu. Jadi ketika hasil ya dan tidaknya sesuai dengan data validasi, maka dia akan melakukan pengolahan loss functionnya gitu, sehingga untuk mengurangi nilai loss-nya itu. Lalu di sini kita matriksnya itu kita fokus terhadap nilai akurasinya. Nah, di sini kita ini hapus dulu. Nah, di sini kita akan melakukan fitting data kepada model kita, yaitu AN sebelumnya itu di X-train dan Y-train kita masukkan dengan batch size-nya itu. Ini merupakan total batch size-nya. Nah, untuk batch size-nya itu kenapa nilainya 132.072 gitu. Mengapa harus disetting demikian gitu? Saya setting epoch itu untuk 100 ya, karena supaya tidak terlalu banyak juga. Nah, untuk pemilihan batch size ini, kita bisa pemilihannya itu melalui kalkulator ya, mana? Kalkulator. Nah, ini nilainya itu adalah pangkat dari 2. Pangkat 2, pangkat 2, 16, pangkat 2, mohon maaf salah, bukan seperti ini. Clear all, 2 pangkat 2, segini, pangkat 2 lagi, ada 16 pangkat 2. Nah, ini jumlah batch size yang direkomendasikan oleh banyak orang. Nah, saya mendapatkan batch size yang sekitar segini itu dari terlalu lebih. Nah, untuk hasil eksponensial 2 kalinya itu saya mendapatkan di nilai yang 132.072 untuk nilai yang cukup untuk nilai yang paling optimal untuk dataset yang sekitar total jumlah datanya adalah 4 juta gitu. Karena kalau misalnya kita setting kecil, otomatis proses yang akan dilakukannya akan lama juga gitu. Tapi tentu
meskipun itu prosesnya lama akan memberikan nilai akurasi dan loss function yang cukup bagus, di mana loss functionnya kecil dan akurasinya juga cukup tinggi. Tapi masalahnya itu di Google Colab ini kita terbatas dengan yang namanya waktu runtime. Karena untuk mendapatkan waktu runtime yang lebih, kita memerlukan versi yang berbayarnya. Karena kita menggunakan versi yang gratis, kita perlu mengurangi untuk waktu yang kita lakukan. Sehingga saya di sini melakukan 132.072 untuk data batch size-nya. Lalu saya akan running untuk melihatnya. Nah, di sini kita akan melakukan proses trainingnya itu sekitar 4 juta data kita masukkan ke dalam sebuah model. Nah, di model ini kita bisa melihat, nah ini yang saya maksudkan sebelumnya, kenapa kita perlu namanya clear IPython display, clear output di sebelumnya, karena kita digunakan untuk penampilan grafik yang akan diupdate secara berkala setiap kali epochnya itu berhasil gitu. Nah, grafiknya ini akan ditampilkan berdasarkan di mana jumlah ini di bagian X ini adalah jumlah epochnya, dan ini merupakan nilai dari persentase akurasi atau persentase loss-nya di sebelah sini. Seperti itu. Nah, di sini karena ada 100 epoch, lalu yang jadi pertanyaan, epoch itu apa? Lalu batch size itu apa? Nah, kita kembali ke atas, di mana di sini kita tahu bahwasanya yang namanya tadi saya sudah deskripsikan juga mengenai forward propagation ya. Nah, untuk ada yang namanya backward propagation. Backward propagation itu merupakan sebuah proses di mana kita melemparkan kembali hasil yang kita terima ke belakang. Nah, kenapa dilemparkan kembali gitu setelah kita mendapatkan output? Karena yang namanya proses learning itu pasti ada yang namanya salah. Ya, kita juga sebagai manusia pasti banyak salahnya gitu ketika kita melakukan hal-hal yang baru gitu kan. Nah, untuk memperbaiki kesalahannya itu, maka kita perlu yang namanya belajar dari pengalaman, kalau dari bahasanya ya kayak gitu. Nah, namanya back propagation itu adalah ketika dia akan melakukan inisiasi ulang dalam wake atau yang saya sebut tali-tali ini, nilai-nilai di tali-tali ini akan diinisiasi ulang berdasarkan nilai dari loss dan nilai akurasi yang diperoleh gitu. Nah, pemulihannya itu dari mana? Dilihatnya itu dari, makanya tadi kita menggunakan Adam Optimizer atau Optimizer itu. Nah, itu digunakan untuk memulihkan, meluruskan, bisa dibilang lah, meluruskan supaya akurasinya itu semakin tinggi dan loss function semakin kecil. Itu fungsi dari optimizer. Nah, nanti dari optimizer itu akan merombak ulang semua nilai dari ininya, semua nilai dari weight yang ada di sini. Nah, lalu bagaimana sih cara merombaknya? Bagaimana kita tahu apa yang sebenarnya apa sih yang dilempar dari depan ke belakang tuh? Nah, yang dilempar dari depan ke belakang itu adalah data yang kita masukkan. Nah, tadi ada kata yang namanya batch size ya. Batch size itu adalah seberapa banyak data yang kita ingin masukkan ke dalam backpropagation ini. Nah, jenis-jenis backpropagation itu sebenarnya ada totalnya 3. Ada data yang dilakukan itu langsung semua data dimasukkan langsung ke belakang, sehingga sehingga pengolahan penyesuaian weight-nya itu akan dilakukan secara langsung. Ada yang tipenya itu batch size, ada yang dilakukan secara satu-satu. Nah, hanya saja untuk yang secara full ini, ketika dilakukan semua data langsung dibalikan ke belakang itu cenderung memiliki nilai loss dan akurasi yang lebih nggak good lah gitu. Sehingga ini tidak direkomendasikan untuk yang sekaligus. Nah, untuk yang satu-satu ini, dia cenderung bagus, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau satu-satu pasti memiliki runtime yang lebih panjang dan lebih lama, apalagi kalau datasetnya itu seperti saya, 4 juta dan 6 juta seperti itu, pasti memerlukan waktu runtime yang lebih lama dari yang diperlukan. Nah, sehingga batch size yang kedua ini yang paling banyak paling banyak digunakan oleh data scientist atau mungkin orang-orang di forum yang Kaggle tadi ya. Di data science itu paling banyak digunakan adalah batch size. Nah, jumlah batch size itu kita bisa menentukan jumlah batch size itu dari eksponensial 2 biasanya. Dan kenapa demikian 2? Karena dari forum yang saya baca sebelumnya, dari forum Kaggle yang saya baca, atau mungkin dari forum-forum data scientist yang lain, menyebutkan bahwasanya untuk jumlah batch size itu alangkah lebih baiknya diberikan dengan eksponensial 2 karena nilai akurasinya itu lebih bagus dan lebih terarah gitu. Seperti itu. Dan saya juga tadi lupa untuk menjelaskan bagian yang ini, dan ini merupakan activation yang kita gunakan sebelumnya, yaitu ada ReLU dan ada yang namanya sigmoid.
Untuk relu kita gunakan sebelumnya di bagian yang hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3. Lalu untuk sigmoid kita gunakan untuk yang output layernya. Nah, untuk relu dia itu akan mengembalikan nilai sesuai dengan inputnya itu ketika nilai inputnya itu bernilai lebih dari 0. Nah, tapi ketika di inputnya itu kurang dari 0, maka dia akan mengeluarkan output bernilai 0. Seperti ini. Nah, untuk sigmoid, kenapa kita terapkan di bagian output? Karena di bagian sigmoid ini dia akan mendefinisikan itu secara probabilistik. Di probabilistik itu dari angka 0 sampai 1. Itu sesuai dengan data 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 variabel terikat kita atau kelas target kita, di mana kelas target kita berjumlah 2 sehingga kita memerlukan dua pendekatan. Nah, untuk nanti kita dari sigmoid ini karena akan mengeluarkan berupa yang namanya peluang, pasti ada yang 0,4, 0,3, 0,1, 0, sekian, ada yang mendekati 1, ada yang mendekati 0, ada yang di bawah di atas 0,5, ada yang di bawah 0,5. Nah, nanti kita akan melakukan rounding untuk rounding atau pembulatan dari hasil dari prediksinya itu supaya nanti kita akan mendapatkan hasil yang bulat sehingga kita akan mengetahui secara langsung kira-kira apakah dia itu penipu atau bukannya gitu. Nah, kita gunakan sigmoid karena atas dasar pertama itu kelas target kita ada berjumlah 2, yaitu ya dan tidak. Dan yang kedua, sigmoid ini cenderung lebih bagus untuk digunakan untuk dua kelas target. Dan yang ketiga ini lebih simple dan nggak terlalu banyak makan daya komputasi seperti activation yang lainnya. Nah, kita lihat bagian bawah apakah sudah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya nilai dari eh, akurasinya itu, lossnya itu dia semakin epochnya itu semakin tinggi maka semakin berturun, dan ketika akurasinya itu semakin epochnya semakin berjalannya epoch dia akan semakin naik. Bisa dilihat dari grafik yang di bawah ini. Nah, grafik yang sebelah kiri yang kursor saya tunjukkan ini menunjukkan nilai lossnya, pergerakan nilai lossnya. Dan untuk yang sebelah kanan yang saya tunjukkan dengan kursor itu adalah menunjukkan pergerakan dari nilai akurasinya gitu. Dia itu akurasinya bergerak naik, dan untuk loss dia bergerak turun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan jumlah ininya kita bisa lihat di sini, total lossnya itu adalah 2,8 dan akurasi itu adalah 0,99,5%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi dari hasil yang kita peroleh gitu ya. Untuk ini kita y-test, kita memiliki hasil berupa seperti ini. Dan untuk hasil prediksinya kita akan lihat di sebelah sini. Kita menunggu sebentar. Nah, nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan menggunakan rounding untuk membulatkan angka yang diperoleh dari dari hasil prediksi INN tadi. Kenapa kita perlu kenapa kita perlu rounding? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya sigmoid itu akan mengeluarkan hasil yang berupa nilai probabilistik. Jadi ada yang 0,4, 0,4. Jadi nggak fix lah gitu. Sehingga kita perlu rounding. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya hasilnya seperti itu, kita tinggal bulatin aja. Ya, mungkin agak cukup sedikit lama ya. Karena data kita juga cukup banyak juga. Jadi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk prosesnya. Ya, ini adalah hasil dari prediksi yang dilakukan oleh neural network atau model yang kita buat. Ini totalnya itu ada sekitar 954.350.954.393 hasil prediksi. Ini hasil prediksinya itu berupa hasil is-fraud yang tadi, ya dan tidak. Hasilnya pasti di antara 0 dan 1, seperti itu. Dan untuk kita mengetahui seberapa bagus model kita akan mengetahuinya melalui confusion matrix.
Nah, di confusion matrix ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu bentuk-bentuknya. Nah, bentuk ini maksudnya tuh apa sih? Ini merepresentasikan apa? Ini merepresentasikan apa? Ini merepresentasikan apa? Kita akan bahas. Nah, untuk yang sebelah atas, pojok kiri atas itu ada nilai yang namanya 949, dan kolom yang sebelah sini atau matriks sel yang sebelah sini itu merepresentasikan nilai namanya true positif atau nilai yang benar tapi dia itu benar dan hasil prediksinya juga benar gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan dia itu adalah namanya true false positif. Jadi ketika hasilnya itu harusnya benar tapi disalahkan oleh mesin atau model kita. Dan untuk yang bawah di sini ada yang namanya false negatif. False negatif ini ketika hasilnya itu harusnya salah atau tidak benar atau nol gitu, tapi dan mesin itu memprediksi ternyata benar, malah benar, bukan salah. Dan yang ketiga ini adalah true negatif. True negatif ini merupakan ketika hasilnya itu memprediksi hal yang salah itu secara benar. Contohnya adalah 629. Nah, yang paling krusial dan paling fatal itu ada di yang namanya false positif. Karena false positif itu ibarat bisa menipu ininya gitu. Ibarat kayak dalam kasus COVID lah. Ketika seseorang itu dinyatakan dia bebas dari COVID oleh mesin, hasil prediksi mesin, tapi ternyata dalam kenyataan dia itu positif COVID. Dan itu tentu itu berbahaya gitu untuk ditakutkan malah mentransmisikan ke yang lainnya. Itu bahaya dari confusion matrix false positif. Seperti itu. Dan ini semuanya hasil dari penerapan implementasi AIN kita. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan mengenai kelas target kita. Di sini ada kelas targetnya ada 2. Dan di sini juga variabel utamanya. Variabel utama tadi kita boleh jelasin dari ngurut ya. Variabel utamanya itu kita ada total ada 6. Ada ini nih. Ada state, type, amount, old balance, new balance, dan old balance test. Di sini merupakan atau bisa kita sebut sebagai variabel bebas ya. Lalu di sini kita memiliki kelas target. Kelas targetnya itu kita ada 2, yaitu ya dan tidak. Di mana ya dan tidak ini berasal dari satu kolom, yaitu satu kolom is fraud, di mana ini merupakan variabel terikat dalam kata lainnya. Dan di sini adalah proses running dan cara kerjanya tadi saya sudah jelaskan mengenai proses running dan cara kerjanya itu dari mulai sini hingga ke bagian akhir, bagian confusion matrix. Ya, terima kasih. Itu mungkin akhir dari video kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada pertanyaan dan mungkin kalau saya salah atau ingin membetulkan kode, mungkin bisa dilanjutkan di kolom komentar dan segala macamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.